yang termasuk nikmat yang paling raya selain daripada nikmat iman, Islam dan ihsan. Jadi lalu orang bahawa nikmat yang paling rayanya adalah memang Islam. Karena alhamdulillah orangnya katanya kita berada di dalam api neraka selama-lamanya. Maka nikmat Islamnya. Di antara nikmat lain adalah nikmat ihsan. Jadi ketika Jibril Nabi berkata, "Tarah fa illam takun tarah fa innahu." Ibadah maka seolah-olah melihat Allah, jika tidak maka seolah-olah Allah melihat dirimu. Yang adalah nikmat ihsan. Kemudian ngakabuh nikmat yang paling raya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad orangnya hai tepu bahawa nikmat paling raya ni nikmat ke umat Nabi Muhammad. Padahalnya nikmat paling raya dan paling nikmat. Dipat rasa nikmat aku tengok bahawa orang kiamat waktu katanya hijau syafaat oleh baginda Rasul. Jadi mak ayah nah tabuh kitab berjudul Jam'ul Fawaid. Ya, kitabnya berjudul Jam'ul Fawaid wa Qala'idul Fawaid. Jadi dalam kitabnya ini kan bahawa hanalun cerita panjang babnya, tapi Nabi Musa alaihi salam bak tabah watan ilakai ba Allah, ya Allah nujuk dan anugerah menyujud lanjut. Nabi Adam menajid. Nabi Adam waktu putus oleh Allah bak bumanya, lakai doa ba Allah dan doa ba Allah. Muhammadin lima ghafartali. Ya bahasa dayungnya. Ya Allah, nepa ampun dosa lun ya Allah karena keberkahan Muhammad. Nya Nabi Nabi Adam nya Nabi mak nya kon orang biasa ni. Hai kita tanya Nabi kan, Rasul kan, wali kan, ulama sama si anak kan si. Tapi katanya nasabuh anugerah yang hijau oleh Allah jid ke umat Nabi Muhammad yang Nabi Musa laki ba Allah punya jid berjendon ke umat Muhammad ya Allah. Yang dalam kitab Jam'ul Fawaid. Alhamdulillah menyamunan ya katanya jid ke umat Muhammadnya adalah ya nikmat yang paling besar. Insyaallah untuk kita cerita. Untuk mak ayah akan cerita posisi nikmat yang akan Allah jo khusus untuk umat Muhammad dan anak Allah jo bab umat lain. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan pertama kali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah kamu bersyukur ya Allah, huranya kamu wajib ke umat Nabi Muhammad. Yang kedua, salam dan salawat kepada baginda Rasulullah beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau yang sudah membantu perjuangan Nabi dan kalau beruh darah khusus untuk baginda Rasul, beliau rasa menyohana sahabat Nabi, menyohana keluarga Nabi, mungkin Islam hanya truk kedih bak negara Amerika, Eropah, Andalusia, Cina, Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Maka ya menancit kita dapat baca salawat ya kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Kemudian seluruh para alim ulama yang hurunya tagalan bak media ulama kan mulai diintimidasi. Ulama kan mulai difitnah.
Auzubillah min dalik tengah punya hanali ulama maka ikali Rasulullah fa'aftau fadallu wa adallu akan hadir kabok kaum yang kaum lagi mau fatwa je nyo bid'ah maulid bid'ah tahlil hana yang kebenar-benar ulama makanya akan terjadi hanali ulama tengah ikali Rasulullah fa'aftau kaum-kaum itu akan bertanya kepada ulama bodoh, apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, maka akan terjadi sesat dan menyesatkan. Oh, nya hana pahli. Di zamannya ka hadir, urang ka habis mandum saling sesat dan menyesatkan. Dan urang yang kesesat kepada urang yang sesat sebuah kelompok keun bak sebuah kelompok sesat, di kelompoknya badah tak cin. Berduanya ada ilmu yang akan terjadi maka menyomenang terima kasih para alim ulama baik ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Salam ta'zim dan tuan kepada terutama Mangkom Blangkire, Mungkin Kampung Tebalusi, kemudian Pak Kecil Tebalu nak hadir. Alhamdulillah hadir, kemudian Pak Kecil Blangkire, kemudian apa lu sebutkan dua buah kampungnya. Yang elun tuan tak akrab dengan dua buah kampungnya. Apalagi alhamdulillah nyo kalau buka daya di kampung Blangkire, hana tebli kajik keluarga Blangkire. Tiga go di lambreng, tiga go gitu. Ya, benar. Jadi alhamdulillah seluruh perangkat kampung dan hormati yang hendak sebutkan dan mudah-mudahan kita mandum dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni dan tuan kena dan tuan sampaikan katanya punya bahasa lain ya. Malamnya katanya bertafsir lah. Tapi insya-Allah tetap dalam ranah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertafsir. Jadi benar tengku imam tengku qiraah, tengku tilawah, nak baca ayat, kemudian benar cik tengku perwakilan dari Pak Kecil nak baca ayat. Ternyata ada satu ayat yang Allah menggunakan kalimat taukid. Allah menyokali menggunakan kalimat taukid yang berarti hana memeli. Yang ka taukid ka kuat. Salah satu ayatnya adalah laqad kana lakum fi rasulillah. Laqad kana lakum la yang dalam bahasa ilmu ma'ani disebut dengan la jawab qasam. La jawab qasamnya artinya adalah terhubung kepada huruf qasam, seolah-olah punya bahasa katanya Allahnya mentumpah. Maksudnya Allah akan mentumpahnya berarti nasabuh berita yang Allah jawab katanya hanya memain. Betul-betul yang hanya memain dari Allah. Sama lagi contoh qad qamatis solah. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Apakah disebut qad? InsyaAllah tidak faham. Ada lam, ada qad. Laqad kana lakum fi rasulillah. La adalah jawab qasam, qad adalah taukid. Kalau sudah disebut lam jawab qasam dan ditambah lam qad, dan artinya apa? Sungguh. Sungguh. Jadi punya bahasa katanya Orang punya pegah kai pegah sungguh yang hana memene yang berarti betul-betul ka sungguh yang ka serius. Maka Allah memuji baginda Rasulullah dengan kalimat sungguh. Berarti baginda Nabi kita nyonya diakui hamba Allah. Pernah kita nyonya tak akui sih, don't tahu hamba Allah. Nah diakui oleh Allah. Oh, pokoknya itu hamba Allah tu. Ya.
Maka kita yang takut, ya Allah, lun hamba ron, ya Allah. Nah, ada akui, ya Allah. Dalam genteng. Dalam genteng. Patut orang tumangan. Lalu tumangan berapa rupiah itu. Habis punan dulu. Hamba Allah. Hana masalah katanya takkan hamba Allah. Jut. Yang hak katanya. Tapi masalah diakui, enggak diakui, itu urusan Allah. Katanya takkan hamba Allah ni diakui. Mana hukumnya? Wallahu a'lam. Lagi tanya sampai-sampai takkan hamba Allah, tapi but hamba syaitan. Ya. Sampai-sampai kan hamba Allah, but hamba syaitan. Hanya jauh dari game, hanya jauh dari makti. Hanya kan hamba syaitan. Tapi walaupun benar, insya-Allah katanya selaku manusia yang tapi salah, insya-Allah mudah-mudahan diampuni dosa katanya kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kena Tuhan sampaikan bahawa hamba Allah itu yang diakui oleh Allah satu. Siapa itu? Nabi Muhammad yang telah firman. Nah, nabi-nabi lain yang diakui hamba Allah. Tapi dalam Al-Quran yang disebut langsung oleh Allah hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya kan? Allah mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lalu katanya mana? Tengku, bahkan han seandainya Allah memfirmankan Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kemudian karena sesungguhnya yang diperjalankan Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian seharusnya firman Allah Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kemudian kan? Nyok. Ada hikmah ternyata. Kenapa Allah berkata untuk Nabi Muhammad hambanya? Orang punya mengaku donnya Muhammad, Muhammad yang bagaimana? Muhammad Dawidnya, nah yang temecung, nah yang Medina, Muhammad je tadi. Kalau seandainya Allah berfirman Subhanalladzi asra bi Muhammadin, belum tentu Nabi Muhammad diakui hambanya. Benar kan? Tapi Allah mengakui, hai malaikat dun, hai makhluk dun lain di dunianya. Lun kalau angkui telah tiru hamba lun, nan goknya Muhammad. Maka Allah menggunakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hambanya. Kadang urun tanya dengku, menang dengku, kiban cara lunyo jadi akui cit hamba Allah. Ilmu kecil kadang boleh hamba Allah. Ya, kan? Bagaimana cara kita bisa diakui hamba Allah seperti mana Nabi Muhammad diakui hambanya? Maka cara tapoji adalah bedanya harus tak ikuti kiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh aku laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh pada utusan Allah. Siapa beliau? Nabi Muhammad. Apa yang Allah puji Pak Nabi Muhammad? Uswatun hasanah, yaitu menyembah tauratnya akhlakul karimah. Jadi menyunjuk ke hamba Allah ayah, kita harus ditempa, dihina, diinjak, ditendang, difitnah. Ya? Orang tanya awak tanya dengku kiban cara dengku dah kamu nyunjuk ke hamba Allah lagi Nabi Muhammad. Boleh dengku jadi hamba Allah? Wah, boleh. Oh, kerana boleh man. Tapi ingin menjadi hamba Allah itu harus ditempa, dihina, diinjak, difitnah.
Nabi Muhammad kan menanci awal kan. Rasulullah sebelum naik Isra Mi'raj, beliau ditempa, difitnah, dihina. Para sahabatnya dibunuh. Bahkan antara tiga sahabat Nabi bernama Ammar. Ammarnya waktu tamu Islam, nya hidup lewat kafir Quraisy diikat. Jadi tabuh tiang ya. Tiang lagi kaya benar, diikat Ammarnya. Kemudian mak sahabat Nabi Ammarnya ilike Ammar. Kemudian ilike long ayah Ammar. Sehingga truk wak kafir Quraisy. Ammar munyukah kaken bahawa Allah yang kon Tuhankah Ammar? Kaken bahawa Lata dan Uzza yang Tuhankah? Urangnya belum selamat. Akak belum pelih makkah, belum pelih ayahkah? Maka Ammar tetap berpegang teguh pada tauhid kepada Allah. Sehingga mak daripada sahabat Nabi Ammarnya ya pakai tombak dipoh gitu lewat kafir Quraisy. Ditusuk perutnya, meninggal. Sahabat Nabi bernama Ammar. Kemudian ayah daripada Ammar sahabat Nabi menanjid. Dicok tombaknya, dicok meninggal. Maka begitulah menjadi hamba Allah. Dia mengatakan hamba Allah, gedih saja menanjid hamba Allah. Dalam masjid hamba Allah. Tapi menyakat puk fitnah betul. Dah balah fitnah ada elok dihina tu. Bukan dihina, balah. Bolehkah kita marah kepada orang yang menghina kita? Kiban sikap Rasulullah. Urut lagi Nabi Muhammad yang waktu dihina. Kiban sikap Nabi Muhammad? Nabalah. Rasulullah tidak pernah marah jika dirinya dihina. Tapi jika agamanya dihina, ya bengih Nabi Muhammad. Nyampe balik mak uronyo. Lagi Abu Janda pegahnya pun pegah juga. Ya? Waktu Macron yang tengok karung pegah Rasulullah pemaaf. Ya? Karena kejadian Macron dipegah tulis karikatur, ditulis kartun Nabi Muhammad bak majalah Charlie Hebdo di Perancis. Kan bengih mandung orang dunia memang sambung dunia bengih. Turki menanjik bengih. Ya, mengecam presiden Perancis menghina Rasulullah. Mengecam termasuk presiden katanya. Itulah diraureunkeun Rasulullah itu maha pemaaf, Rasulullah itu pemaaf. Jadi seolah-olah kan badannya baik bengih punya Rasulullah dihina. Kemudian kan? Ini bukan masalah bengih atau han dengkuwa. Ilmu punya dihina, kita kalau dihina sama orang, hana pun bengih, hana pun nak telah yang dihina dulu. Tapi punya agama lon dihina, Rasulullah lon dihina, yang payah bengih dulu. Benar kan? Jadi nyo fakta yang sedang terjadi uronyo umat Islam habis lemah tu mana ni? Habis lemah tu. Contoh saya buka hari. Contoh paling ubah. Bak masa Macron menghina katanya, menghina Nabi Muhammadnya. Jadi orang Islam dia orang. Nah yang biasa tu. Nah yang pura-pura hang depu tapi kayak depu dalam berita baca. Jadi ketika Rasulullah dihina itulah tugas kita mengambil syafaat baginda Rasul. Kita tak syafaat Nabi, harus terbela baginda Rasul. Maka lempuh Pak Surah Awai menyomenan, kalau ingin jadi hamba Allah harus ditempa, dihina, difitnah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'raj Khadijah meninggal. Jadi salah satu keluarga Nabi yang paling beliau sedih ketika tak ada lagi adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah itu dikenal sebagai istri dan sahabat Nabi. Padahal Khadijahnya umur kaput doktor waktu kawin dengan Nabi Muhammad, umur Nabi dia 25 tahun. Jadi tabuh hurawa ceritalah Khadijah, wahai Rasulullah, ilun tuan kahan alih harta, abih mandum harta untuk doa ya Rasulullah. Abih mandum harta lu untuk agama Islam.
tapi nak tabu harta tu yang tinggal bak dan tuan, dan urangnya kena infakkan, akan saya berikan kepada Islam. Menyodran mahad ya Rasulullah, urangnya akan lanjut. Maka Nabi bertanya, apa yang membuat engkau wahai istriku memberikan harta kepadaku yang satu-satunya lagi? Maka kata Khadijah, ya Rasulullah, tinggal tabuk harta ba'dun ya Rasulullah, hartanya adalah tubuh dan sendiri. Rasulullah, ada satu lagi harta yang tertinggal, itulah tubuh saya sendiri. Ini harta sisa lun. Dan akan dan batal berumpak Allah ni ke harta lun tabuh ti Rasulullah. Munyo menan Rasulullah, munyo berkenan ron ya Rasulullah, na puduk tubuh lun bak lubang ketika orang tengah berjihad fisabilillah, be tu orang rot bak lubangnya, na puduk lu bak lubangnya. Khadijah binti Khuwailid baginya nak ya Rasulullah. Letakkan saya wahai Rasulullah di lubang yang ketika orang sedang berjihad tidak jatuh ke lubang itu, tidak mati di lubang itu, maka letakkan saya di lubang itu ya Rasulullah. InsyaAllah selamat semua. Maka ketika Khadijah binti Khuwailid disampaikannya baginda Rasul, beliau menangis, beliau mengeluarkan air mata, dan beliau mengakui tak ada orang seperti Khadijah binti Khuwailid. Itu perjuangan membela baginda Rasul. Khadijah, Umar bin Khattab demikian juga membela baginda Rasul. Ketika itu dakwah terang-terangan sudah mulai. Ya, dakwah terang-terangan sudah dimulai, maka kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah kita takut jika kita melawan orang kafir? Tidak, kita tak perlu takut. Kalau begitu, ayo kita turun ya Rasulullah, kita berperang. Umar bin Khattab membela agama Rasulullah SAW. Jadi madung sahabat Nabi siap mempertaruhkan nyawa untuk baginda Rasul. Munyo menang, untuk waktu kita nyawa mati, tanya oleh Allah, apa yang telah engkau sumbang untuk baginda Rasul? Ini hana jawaban habis. Hana lupa siapa ada. Benar kan? Jadi pun dah jawab mak ayah untuk mati atau orang akhirat. Wa yaumul mahsyar dia tanya merumpak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tanya kepada dia. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah pada hari akhir nanti akan mempertanyakan kepada kita dengan pertanyaan yang sangat-sangat terperinci. Nyopeng dari Pak, terbaik. Perut juga terbaik ya Allah. Dari Pak terbaik. Lu terbaik dari gop. Dari gopnya tahu. Gopnya ya ngon ya Allah, ngonnya kibah. Riba apa hak? Jadi peng terbaiknya nak kaitannya oleh Allah sejadi-jadinya. Termasuk nak pertanyaan tu betul Allah tanya kepadanya. Ketika aku utus kepadamu seorang kekasihku Muhammad, apa yang telah kau berikan kepadanya? Gimana jawabnya? Untung ada Macron yang menghina Rasulullah. Apa untung dengku? Menunjukkan kepada kita Allah ingin melihat ketika Rasulullah yang dihina oleh awak Presiden Perancis, sikap kita gimana? Biasa-biasa mentah. Punya biasa-biasa mentah, mereka harap siapa? Tinggal orang yang akhirat, yang dah merupakan Rasulullah, ya Rasulullah, dan umat kita Rasulullah. Dah, nak umat lagi orang. Akui punya Nabi tapi bahasa mana ni ke tanya kan mudah dia tanya kan benar ke? Nah itulah sengaja Allah sengaja nak pakai dia lagi Macronnya. Palestina diinjak oleh Yahudi, sengaja dibuat begitu oleh Allah. Untuk apa? Untuk melihat sikap Islam orang. Maka lu teringat tabu hadis Nabi Muhammad menyomenan memang ketanyonya bak ujung akhir teman ayat. Dan memang ada terlebih dari Yahudi. Itulah Rasulullah bada al-Islamu ghariban. Punya bahasa lain mana? Dulu ketika aku menanamkan Islam di bumi Allah asing
Bada al-islamu ghariban, ketika aku menancapkan bendera tauhid, aku dianggap asing. Sehingga ikut Rasulullah wasayaudu ghariban tingah akhir zaman Islam akan kembali asing. Yang bahasa Nabi nya. Bada al-islamu ghariban, dulu ketika aku berdakwah, dulu ketika aku berceramah, dulu ketika aku mengajak orang masuk Islam, dulu ketika aku menancapkan bendera tauhid di muka bumi ini, dulu ketika aku datang ke Makkah, dulu ketika aku datang ke Madinah, aku dianggap asing. Wasayaudu ghariban, dan besok Islam akan kembali asing. Besoknya itu makna haji yang keurangnya. Nyo kamu boleh asing. Kamu boleh asing hanali. Urang na sebahagian jak mulut dan lebih ramai urang yang nak jak mulut. Urang sebahagian ka meleleng kan. Ya urangnya yang tengah fenomena urangnya ya game-gamenya lah. Lun punya ceramah ya. Bila ceramah Pak Mantau lun ceramah tetap lun sampaikan masalah gamenya. Nah karena fenomena urangnya urang ke habis leleng on gamenya. Okeylah gamenya duk balik main. Ini kah baru main deh. Dia hadap main kah? Nah orang kopi kan atau tab main tu domino kan. Nah tu. Denya enam model dalam traktir kopi yang menang kopi apa? Dan ciban, itu bu apa? Ciban cik, itu menang ada traktir. Nah cuma ada orang danya nengku, menang nengku. Menyo hukum orang sampai traktir buat main bola, karena nonton bola. Itu Madrid Barca apa? Barcelona atau Madrid dengan PSSI lah lawan musuh menang. Menanglah Madrid. Sehingga orang yang Madrid kan menang. Jadi yang tandanya payah bayi orang kopi. Jadi nak pertanyaan Mbak Dun menan, tiba hukum menan bukan yang judi sih. Yang judi ya. Judi. Lawainya orang hanale main ngon kartu-kartu domino ngon batai hanale, jino kacanggih dengan digital. Digital maksudnya dengan tab, HP, online. Nah, dan uronyo tengah panas-panasnya, tengah terjadi yang paling kira adalah urang kabeh bubu dengan game skate. Yang skate lon aja ba MPU, ilun keduanya dua rupiah patu tibit fatwa terbaru. MPU sudah mengeluarkan fatwa tentang game skater, itu termasuk game judi. Dan tanya kan kalau MPU nanti tanya buat bayu atau tanya buat dipesang. Hanya kayak gitu. Jadi ketika lun kalau nak meet kalau lengon skater, PUBG, Mobile Legends, lun fikir ternyata inilah yang kita ini sedang dilalaikan oleh orang-orang yang membenci Islam. Jadi orang kafir, orang Barat, orang Amerika, orang-orang Inggris, dan semua orang-orang Eropa itu sangat tidak suka melihat hadirnya Islam di muka bumi ini. Maka cara untuk hancur orang Islam adalah dengan menghancurkan anak mudanya. Kan orang tua ni. Orang tua dalam Islam dia hanya play. Apakah dua toileton kami ingat? Benar kan? Cara menghancurkan Islam, lundang tadi. Cara menghancurkan Islam, hancurkan anak mudanya. Kalau anak muda Islam sudah hancur, maka otomatis agamanya rusak. Gara-gara game kita nyo kalale semayang, hana semayang deh. Hana dah jabut deh. Apalagi nyo kana dong yang bulan baru. Tidak boleh ngon betul-betul menayah kan mungkin pada belah HP. Dan berita bahawa orang dah mendung ayah mak dan tuan hormati, HP itu juga termasuk alat mata-mata dunia. Dan ada punya bambanya natruk berita bahawa WA dan Facebook itu sedang mendata data pribadi disimpan untuk kepentingan. Benar kan? Jadi pulang HP Cina Xiaomi. HP Cina dan sebagainya itu adalah HP
masuk Google canggih huronya kita nya hana form mesti tanya dak ulang baru kah hana form 4 jalan baru bukan atau Google Map mesti tunjuk jalan itu mata-mata Amerika. Jadi bisa dijadikan oleh karena itu balagi bahasa Rasulullah tinggal ba'urah kiamat iklan Nabi Muhammad. Islam itu seperti orang makan. Kenapa orang makan? Islam itu yang kena Islam. Jadi begitu kadang-kadang diadu Indonesia sama Malaysia, diadu tunjuk pakai. Punya kau pakai sama lagi Korea Utara, Korea Selatan. Nyo lo bahas politik ya cuma karena nyo perlu tuan sampaikan untuk membentengi anak muda katanya. Korea Selatan dan Korea Utara yang kan hana-hana gede karena sahabat ni. Maka begitulah juga kita akan dibuat seperti mereka. Ya, maka anak-anak mudanya ke yang menjadi objek utama penghancuran Islam itu sendiri. Maka kembali ke hadis Nabi menyomenan wasayaudu ghariban tinggal ba akhir zaman Islam akan kembali asing. Maka pesan Nabi menyokamnan fatuba lil ghuraba, maka bahagialah orang yang asing. Kiban masuk orang yang asing, orangnya hanali urang jakbut tapi tanya macam dah jakbut. Insya-Allah nyan urang yang asing dalam keadaan yang baik. Nya mana betul tuan. Le urang hanatom le jak udaya. Bagi tanya jak udaya, nyan bahagialah. Karena kata Rasulullah fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang asing. Guronyo dia urang ka mulai ken maulid Nabi bid'ah, maulid Nabi hana, maulid Nabi sesat. Karena kekuatan orang Islam ayah, nya kan bak senjata. Kekuatan orang Islam kan bak bom, tapi bak iman orang Islam itu sendiri. Bagaimana kekuatan umat Islam itu bisa bangkit? Bagaimana iman mereka bisa bangkit? Salah satunya adalah mengadakan acara maulid Rasulullah. Ulang tiga tu. Kekuatan, tapi masalah haji huronyo ipat kekuatan imannya untuk mentemui kekuatan iman salah satu adalah maulidu Rasulullah. Karena banyak sekali orang tak senang kepada orang Islam, maka diutuslah ibukat sebuah kelompok dikirim di Indonesia, maka lewatnya maulid bid'ah. Ini kamu mulai maulid sesat, maulid bid'ah, maulid hana-hana masa Nabi. Orang yang pergi maulidnya orang syirik mandum. Syirik kon syirik. Jadi narwaboh kan. Syiriknya iri punya bahasa Indonesia. Punya syirik. Ini menduakan Allah. Bahkan kalau bak Facebook dibuka hanya lewatnya, lewat kelompoknya lah. Thormu ho pokoknya minta geron dia. Jadi nak sebuah kelompok kan so yang pakai maulid yang sama lagi katanya temdina ngon mak geron. Sama sendiri, sama kita berzina dengan mak kita sendiri. Yang dosa pakai maulid. Jadi truk uronyo dan tantang awaknya mandung untuk diskusi hantuk truk. Nanti diskusi masalah maulid. Ya? Dan benar mak ayah bahwa di zamannya nyambe tanggap Aceh kalau menan tu. Yang mudah-mudahan hana tau. Nah penuh lokasi di daerah adanya Aceh Raya kaji ke markas loh. Urang kelompok yang menghina maulid Rasulullah SAW. Jadi lu teringat hadis Nabi. Punya mana ni kalau Rasulullah saya khruju qaumun fi akhir zaman tengok ba akhir zaman naik tepi tabuh kaum dengan Nabi Muhammad. Nyolon surahnya macam. Nyo penting karena kaumnya kehadir pada tempatnya dan bersebelahan kampung tanya. Yang kabeh. Punya bersebelahan wilayah alhamdulillah Aceh besar kon Aceh barat itu mana. Tapi nyoka bersebelahan kampung. Jadi kira Rasulullah tengok baki teman atabuh kaum yang akan muncul. Ciri-ciri kaumnya dikira Nabi Muhammad ahdathul asnan wasufal ahlam. Ciri-ciri kaumnya macam muda tapi pikiran bodoh, ada ilmem mataronya. Jadi lun waktu lu baca hadisnya ya, lun umumnya. Maksudnya mana? Ketika Nabi kun kaum, yang kau tahu lah umumnya. Lu bukalah
kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahih Bukhari, karya ahli hadis bernama Syekh Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, jilid 11. Ni lu dengar. Jilid 11. Jilid 11 nanti pada verisi kalau najudna sabuh judul Qatlul Khawariji wal Mulahidun. Ya, yang judul dia. Ketika lu bukanya, lu kena kaum yang dimaksudkan oleh Rasulullah kaum kan. Lu bukalah kitabnya merumpuk ternyata kaum yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad kaum Khawarij. Nyo mak wajib mendengar masalahnya. Ayah mendung. Karena memang kaum Khawarij kehadir bak tempat dia. Yang kenyan kaum Khawarij yang ken Maulid Nabi hana, Maulid Nabi bid'ah tu, Maulid Nabi sesat. So yang pakai Maulid Nabi yang sama lagi minangon mak ni. Khawarij yang kiban contoh Khawarij buka dalam kitab Hasyiah Sawi. Contoh Khawarij itu jenggot panjang, ya, Khawarijnya. Kemudian nyu hitam. Lena hitam mana? Yang pengarang kitab Ahmad Sawi, Hasyiah Sawi. Tapi kon mandu murung jenggotnya hurung anak kon. Betul itu. Mempanjangkan jenggot sunnah. Kata Rasulullah, khaliful musyrikin, ahfuz syawarib wa afirul liha. Kata Nabi Muhammad, jauhilah kamu dari orang musyrik, potong kumis, panjangkan jenggot. Bahasa Nabi, ya, ahfuz syawarib wa afirul liha, panjangkan jenggot. Jadi lu tanya Mbak almarhum Abu menop. Abu alun tuan, Abu yang lu tanya Abu. Jadi Nabi Muhammadnya jenggot panjang jenggot Nabi Muhammad. Foto Abu pukul bak perut menangkat. Jadi pegah almarhum Abu ya. Jenggot Rasulullahnya ibarat punyonya nyai le Abu Budi. Punyo tamat benar. Ya. Jadi jenggot Nabi Muhammad itu kata Abu ya tidak melebihi dari genggaman tangannya. Dan memang hadis dari ya itu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Ida wa kana Ibnu Umar idal hajja wa tamara. Dan adalah Ibnu Umar ketika beliau pergi umrah. Ibnu Umarnya Umar bin Khattab ketika pergi umrah fa akhadha lihyati. Beliau ketika tahallul diambillah jenggot anak itu anak daripada Umar bin Khattab. Kan? Maka ciri-ciri Khawarijnya hitam. Jadi natong tiga don ceramah di Melabu. Jadi bungohnya kalau laki aja kan don kopi dah kan di Melabuhnya. Jadi tengah apa ngan tuan di orang kopinya orang lewat raya padan kemudian sama lagi peluknya lah raya hitam menu hitam orang punya hitam agak bertitik ucut okeylah aku bekas sujud alhamdulillah tapi bulat benar ni kalau tanya malun yang tiba biarnya kan punya kita mau ya aliran ku ya orang Syiah orang Syiah ni jadi Syiahnya pun katuk di Aceh. Bambanya karena kejadian yang drop awak Syiah di penanjihan di arah Ulele, Lodok Ulele tu. Di Acehnya nak pemain Syiah karena kalau sunnah tu. Menyo masa kerajaan awal Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dulu. Ya. Masa Iskandar Muda, Iskandar Sani, Sultan Malikus Soleh, Sultan Ali Muqayyad Shah, Ratu Syafatuddin, Zakiyatuddin, mandum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak dipat don tempunya, belum baca kitab. Kitab lagi manuskrip Aceh berjudul At-Tibyan. Ya, yang ditulis oleh Syekh dari India ya. Araniri, Syekh Nuruddin Araniri. Jadi Syekh Nuruddin Araniri mempunyai kitab At-Tibyan. Dalam kitabnya
Bukan oleh Syekh Nurul An-Nadiri bahwa aturan Aceh, kerajaan Aceh adalah 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan bermadhab Syafi'i, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi golongan kita yang gabung di Indonesia, ayah dan mak dan tuan hormati, kita itu mengandung akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi urangnya hanale, urang menganggap kau julun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bu ada jamaah bu. Lalu nak urang begah itu ulun Ahlus Sunnah wal Jamaah dah pakai ini. Nah yang benar-benar. Nah benar-benar. Jadi Syiah kana di Aceh. Syiahnya boleh. Syiahnya yang mengaku bahawa seharusnya Jibrilnya putrun Quran kon nebak Nabi Muhammad, tapi ba Ali bin Abi Thalib. Nyatanya baru Syiah. Jadi kibat sih, nantinya salah Jibril. Ya, Syiah. Syiah kan Jibril salah putrun Quran ba Nabi Muhammad, tapi ba Rasulullah. Syiah kana dia Aceh. Khawarij Aceh. Pulau Milad Abraham. Karena pada tahun 2017 nyata lalu tuan lalu baca Quran itu awak Milad Abraham di wilayah kering. Terdengar ada beritanya. Waktu lu kuliah, lu dengar ada beritanya bahwa di wilayah keringnya kayak itu golongan nanti golongan Milad Abraham. Milad Abrahamnya hanya semayangnya. Awak Milad Abraham yang semayang ni mentang tengah jalur semayang dulu kan Allah Taala kah kaji berangkat. Ya, ni awak Milad Abraham. Jadi munyo katanya tadi urang kopi solong tu contoh tadi katut semayang dulu. Ibukah dia awak Milad Abraham? Nanti bang kalau kah. Kemudian jak sama tadi tengah jalur semayang dulu kan Allah Taala. Habis ni aja bisa enggak? Ada kopi lagi tadi rokok. Milad Abraham. Kana pada tempat tanya umat. Jadi waktu dia tanya orang berkon menang. Hai, innamal a'malu binni. Hanya saja semua amal tergantung niat mak. Lalu tanya buat orang mandum. Kita tanya punya semayang hanya pakai niat nasahnya. Kah nasah kan? Jadi walaupun kita tanya ruku terlebih ruku, sujud terlebih sujud, i'tidal terlebih i'tidal, punya hanya niat nasah. Hanya maka itu kalau kata Abraham punya menang dalam semayang yang paling wajib ni niat. Maka benar-benar dia kau macam saja niat dalam semayang dulu niat kan. Hanya pakai ruku, hanya sujud, hanya sih. Yang penting ni niat Milad Abraham karena di tempat tadi. Jadi beta bekah Aceh ini satu-satunya syariat Islam di Indonesia. Leda ajaran kah di tempat tanyanya. Ni Milad Abraham, Syiah, Khawarij, Wahabi hoy tamo. Wahabi itu masuk ke mana dia? Wahabi itu menurut Syekh Yusuf Qaradawi, mufti Mesir, Wahabi masuk ke golongan Khawarij. Ya. Sokah yang Wahabi ke lembaga itu fatwa dari Syekh Yusuf Qaradawi, mufti Mesir. Dan urang mungkin di jamaah tanyona urang Dayak Tegung punya jet hati-hati neblo kitab Hasyiah Sawi karena yang don teringat bab jilid yang keleh yang namatan yang dihapus oleh awaknya. Jadi bab jilid keleh Syekh Ahmad Sawi bahwa yang disebut dengan Khawarijnya adalah orang yang berasal dari min ardil Hijazi. Khawarij itu paling banyak muncul di Arab Saudi. Jadi kalimatnya yang dihapus oleh orang-orang yang. Maka kitab Imam Al-Ghazali mulai dipalsukan. Ya artinya kitab Hasyiah Sawi mulai dipalsukan. Kitab tafsir Jalalain mulai dipalsukan. Bahkan lo menemui sebuah aplikasi Android yang judulnya hadis. Nah, sebuah matan hadis, ya, matan hadis yang hanya diterjemahkan, tapi bahasa Arabnya. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu tertinggal solat, awafala anha, atau kamu lalai solat, fal yudakir idara karaha,
maka ulang solatnya, qada solatnya. Jadi yang dihapus lewatnya adalah kalimat au ghafala anha. Hanya terjemahan ini. Padahal terjemahan apabila kamu meninggalkan solat atau melalaikan solat, maka wajib diganti solat. Terjemahan benar. Tapi kayak diubah lewatnya. Apabila kamu meninggalkan solat, maka hanya melalaikan, maka wajib digantikan solat. Sehingga dibaca lewat ustaz-ustaz kilatnya yang ada ilmu baca mudah-mudahan orang yang lalai sembahyang hanya wajib ganti sembahyang. Ya, hati-hati. Maka oleh karenanya tuan sampaikan kembali bak tema dia mudah-mudahan nyo ranah maulid Rasulullah kita terperbaiki iman. Lagi tercas HP kan boleh tercas, maka iman kita menancit boleh tercas imannya. Dipat tercas iman ku wate kita puget maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Allah wajar menjunjung tinggi baginda Rasul dengan kalimat laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh pada Rasulullah itu nasab sifat yang Allah puji. Punya uswatun hasanah. Maka akan dirincikan uswatun hasanahnya kiban maksudnya. Uswatun hasanah itu bahasa lainnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Jadi lo kena cerita baju. Nah, sebuah kelompok yang telah tuan kelompoknya dari ketuanya lah kita Imam Ghazali. Ada satu kelompok yang suku kelompoknya adalah Bani Hatim. Bani Hatim nanti. Bani Hatim Al-Hayyi yang telah tuan. Yang ingat Hatimnya. Jadi nasabah kelompok Bani Hatim yang kafir. Sehingga berperanglah Rasulullah kalaulah Bani Hatimnya. Di antara Bani Hatim telah tidur anak gadis. Ditawan oleh baginda Rasulullah. Ditawan. Yang kita Ghazali. Sehingga waktu ditawannya dipegah oleh anak gadisnya, Rasulullah, apakah engkau tidak malu ketika menangkap aku seorang perempuan? Apalagi aku adalah anak dari bangsawan suku Bani Hatim. Karena ayahku adalah orang yang selalu memberi kepada orang lain. Karena ayahku adalah orang yang selalu akrab dan sosial kepada orang lain. Dipuja-pujalah ayah si anak gadisnya. Maka sehingga ketikanya Rasulullah melepaskan anak gadis itu untuk pergi. Pergi. Jadi lehan alainya dikebit bahasa Nabi. Begitulah sifat orang Islam yang sesungguhnya. Jadi lagi ayah dia anak gadisnya menurut. Walaupun kafir, Islam itu memang harus begitu. Maka itu bahasa Nabi. Walladzi nafsi biyadih. Aku bersumpah demi jiwaku di tangan Allah, kata Nabi Muhammad. La yadkhulul jannah, la yadkhulu ahadul jannah. Tidak akan diberi surga oleh Allah seorang pun illa bi khulqin hasanin, kecuali dengan akhlakul karim. Ya, itu bahasa Nabi. Yang gara-gara anak gadis dari suku Bani Hatimnya menong. Jadi kata Rasulullah, orang yang anak akhlak, yang anak puhara atau mau surga. Gino kiban maksud akhlaknya nengku, akhlaknya le, nak akhlak kepada Allah, nak akhlak kepada Rasul, nak akhlak kepada sesama, nak akhlak kepada murid dengan murid, nak akhlak kepada guru dengan murid, nak akhlak katanya bak hewan-hewan Allah. Bahkan bak kayaknya cik akhlak katanya kepada makhluk Allah ni. Gino hanalun bahas secara terperinci. Bagaimana cara kita berakhlak tentu sehingga dengan akhlak itu kita dimasukkan surga oleh Allah. Karena urangnya punya urang alim hana akhlaknya hana pun mengharap. Kata Rasulullah. Maka pepatah berkata, ilmu itu, adab itu, al-adabu
fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Ya. Jadi dah telah tiga orang yang jabut bak Syekh Abdul Rauf Asingkili. Nanggoknya Syekh Burhanuddin. Nanggoknya Syekh Burhanuddin. Lu ketua dari Pak punya. Lalu baca buku bahawa dah telah tiga orang kan orang Aceh dijabut khusus jabut bak Syekh Abdul Rauf Asingkili. Bak Syekh Wala. Sehingga bak tabuh mata waktu Syekh Burhanuddin buat bak Syekh Wala. Syekh Wala yang menurut riwayat, pokoknya punya sebut tapi baju orang Nukai. Ya, Syekh Wala ya. Orang Nukai baju tapi Syekh Wala. Sehingga nak tabuh lu Syekh Wala, lu orang Nukai. Pilih kiban, maka jatuhlah randuknya itu, luknya. Jadi kebetulan rohlah bak lubang besi. Ya, lu baca sejarah kan. Sehingga satu pun murid Syekh Wala ya tidak mau mengambilnya karena mungkin masalahnya pun jijik ya. Teruklah Syekh Burhanuddin ni. Ijak Syekh Burhanuddin icok tu yang mana? Maka ipuglif ipuglif maka icok dah bak Syekh Wala. Di bukanlah Syekh Wala Burhanuddin nyo boleh. Benar-benar dan kaji teruk kenawa alhamdulillah dino drone kamalim berangkat dua orang. Bukan Syekh Burhanuddin, Syekh Wala laki maah. Lun tuan bantu mana 7 huruf. Hana mungkin lun Yakub aron 7 huruf. Hana pu Syekh Burhanuddin dua di kampung, teruk kampung tengah punya urun tanya masalah hukum nerabitah bak lun. Insya-Allah tu naik di hukum. Tak. Cerita singkatnya yang kena tuan sampaikan menang. Akhlakul karimah Syekh Burhanuddin itulah yang dilihat oleh Syekh Wala. Lalu nak orang yakbut, mesti yakbut hom, mesti yakbut 20 tahun. Wah kampung ada pakai. Tapi nak orang khodam aulia, khodam ulama, ilmu ada. Tapi mesti lok abu sebenarnya. Hom tu ya, tapi mesti lok abu. Kadang dia abu boleh pun boleh. Ojo bu kaku tak bu. Ilmu ada. Yang nak kejadiannya angon lentuan sendiri. Ya? Ya termasuk khadam almarhum Abu Hamiduddin. Sehingga kok ni anak-anak ilmu bercucuk dari almarhum. Wah kampung kai pakai kampung. Kajit ke penanya orang terpenting di desa. Ya? Kemudian anak mit hanjuk pada apa bagusnya? Ya bu alai ibadah. Alhamdulillah menyomenan akhlakul karimah lah yang membuat kita dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul tidak bisa menulis, baginda Nabi tidak bisa membaca. Umar bin Khattab yang begitu keras wataknya masuk Islam bukan karena ilmu Rasulullah, tapi karena akhlakul karimah baginda Rasul. Maka kata Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ilun tuannya diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Munyo bedanya tak anggap roh paling alim, iblis paling alim. Nyomak kan? Betul nak muda orang mana? Saya paling alim tentu. Saya paling alim. Oh, ada lebih alim daripada kamu. Siapa? Namanya iblis. Laknatullah. Iblis alim hanapu yang memantik iblis. Saya pun mantik itu. Iblis paling pandai menguasai ilmu mantik. Ya. Bagaimana iblis menggoda seorang Syekh Basisa masuk neraka? Syekh Basisa. Hero Syekh, ulama tapi dilaknat oleh Allah. Oh yang begini. Iblis laknatullah. Bagaimana iblis bisa membuat si Qarun yang ahli ibadah dilaknat oleh Allah? Qarun yang ahli ibadah awalnya. Sehingga dikurang gaya sudah terjerumus. Jadi iblis ahli mantik. Ini orang kena paling malim, iblis paling alim. Ya. Tepu dan kau mantik dan tauhid. Oh, iblis lebih pandai ilmu tauhid. Langsung rumpung Allah yang pulang.
Merumpok Allah langsung pulau. Dan jangan merumpok dah. Masa detik kan ada merumpok Allah. Nanti merumpok Allah. Kecuali Lia Eden ni. Kecuali Lia Eden. Lia Eden yang mengaku roh sebagai pengon Jibril. Iblis surat pada Jokowi, Pak, keluarkan saya Pak. Saya mau jumpa Jibril di Monas. Hamba-hambanya Wan. Ya? Ahli tauhid. Iblis ahli tauhid. Iblis. Langsung kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mesti nak iblis tak menatahnya. Mesti contoh. Nah hiduplah di laknatullahnya. Kita tanya, hai Tuhankah tu? Yang pasti jawabannya Allah. Kon Yesus, kon Konghucu, kon Buddha, kon Hindu. Iblis ahli mantik, ahli ilmu balaghah, ahli fikih, ahli tauhid, tapi natabah ilmu yang hana ba iblis. Ya. Ada satu ilmu yang tidak ada pada iblis laknatullah. Apa ilmu yang teguh? Ilmu akhlakul karimah. Hana ba iblisnya. Hana. Punya iblis lu kuasa ilmu akhlakul karimah. Oh, katanya orang kamu ngon iblis dua ya. Kau tahu dah ber sama iblis. Kamu dah kan? Nah, mudah-mudahan ayah dan ibu hormati, kalau begitu kita dipuji oleh Allah kan ba ilmu tapi ba akhlakul karimah. Maka wajar kata Rasulullah, la yadkhulu ahadul jannah. Tidak akan masuk seorang pun dalam surga illa bi husni khuluqin, kecuali dengan akhlak yang baik. Nah, kita bahas akhlak baginda Rasul kepada Allah, baginda Rasul kepada sesamanya, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Pertama, bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Tidak ada cara lain kecuali berpegang teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sembahyang. Ladumna urun sembahyang meno, nyo ragam, urino aja sembahyang mak. Kan tarik untuk yakrum sobat pusat, karena aurat ragam pusat proba lutut kemenan kan? Sah hukumnya secara fikih. Alhamdulillah. Tapi akhlakul karimah kan hanya cocok. Itu akhlak. Maka satu, adab kepada Allah, berpegang teguh kepadanya, dan akhlak kepada Allah. Jadi mengkorongnya yang kehabis takut. Kehabis takut corona. Dia pakai masker dalam rumah lah. Dalam WC-nya dalam rumahnya dalam gedung pakai masker lah. Begitu takut dengan corona. Maka ikutlah Syekh Imam Al-Bajuri, siapa yang takut kepada makhluk Allah, hukumnya kafir. Ya. Dia buka kitab Kifayatul Awam. Buka kitab Kifayatul Awam, menyona ini gura-gura dengan hidayah. Dalam kitab Kifayatul Awam yang karya Syekh Muhammad Al-Fadali yang disyarah oleh Syekh Imam Al-Bajuri, bahwa ada 3 firqah yang dijelaskan tauhid betul. Yang pertama, disebut dengan firqah najiyah. Firqah najiyah no. Hanya ibarat ber, hanya kopi. Ini firqah najiyah atau firqah najiyah ni. Ada disebut dengan firqah jahilah, firqah orang bodoh. Ini kopi. Kalau jadi kopi, kagak ada dengar dia. Kagak dengar. Dua malam ada dengar gara-gara dia kopi. Tinggal pegah dengar, hai pegah ada dengar, lu dia kopi. Jadi yang pakai orang dengar kopi. Kunci. Allah. Jadi kopi aku. Ini kopi Allah nyaji kopi nyaji. Itu namanya firqah jahilah, firqah orang bodoh. Jadi ini Syekh Imam Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam. Dan yang lebih mengerikan ada disebut dengan firqah kafirah. Seorang orang yang dalam golongannya yang kau berhukum kafir dan payah syahadat dalam diwakil. Yang urun semayang hantar. Yang kafir semayang hantar. Kiban? Yang kopi.
Ya. Itu contoh kan. What tajuk kopinya, kahana dengar lah yo. Ditanya oleh orang tanya, apakah dengan kopi, dengan kopinya pakai dalam dunia. Apabila dia beriman kepada kopi itu yang membuat dia tidak tidur, maka dia disebut firqah kafirah. Hukumnya sudah kafir, termasuk corona. Haji tak ada turah mang kopi. Ujungnya gede corona nya. Urungnya urung kabeh takut dengan corona. Yang lagi kejadian di Punge. Ada kejadian di Punge nya kan urung meninggal lah betul. Urung meninggal lah betul. Sehingga diteliti oleh awak tim medis, oleh dokter, meninggal corona. Duduk itu bilong data rewanya kan corona, sakit jantung. Apa sakit jantung? Karena corona. Jadi dari corona itu penyakit lain. Abang ulun tuan, abang kandung ulun tuan, dan goknya dokter Taufik mengikuti wali. Goknya dokter penyakit dalam. Ini ulun tanya langsung abang ulun. Benar abangnya dan corona yang gimana? Balik abang Tuhan corona. Corona sama lagi flu dengan corona sama ni. Ya? Di corona itu wallahu alam. Yang penting tuan sampaikan. Tapi dan coronanya form ni. Okey, benar nunggu. Anggap betul lah coronanya. Sebab apabila memang ada corona itu haram bagi kita untuk tak takut kepada corona, melebihi takut pada Allah. Kan begitu Allah berfirman, wala nabluwakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Apa kata Allah? Sungguh kami akan menguji kalian. Dengan apa diuji oleh Allah? Minal khawf, daripada ketakutan diuji oleh Allah. Jadi mak mendum ayah luntuan hormati, ubina orang takut pada corona, dia diuji oleh Allah. Sehingga gara-gara corona, wa naqsim minal amwal, ekonomi merosot. Habis mendum peng anale, peng gaji anale, termasuk peng bantuan operasional. Hana sih mandum dinas. Bantuan daya lupiah nanti ini. Habis mendum gara-gara Covid-nya. Itu ujian. Minal khaufi wal ju' gara-gara corona habis ekonomi hanade. Dan adanya orang miskin makin miskin, orang bak dengoh antara miskin dengan kaya makin miskin, orang kaya akan mulai bak dengoh. Hanade diuji oleh Allah. Menyamankan Syekh Imam Al-Bajuri berkata bahwa takut berlebihan kepada selain Allah hukumnya kafir. So yang takut maka wajib bersyahadat kembali. Jangan nampu salah lu tuan dia sobgah yang kau ini. Pejangan betul mulut dia bilang kira. Kau begahnya. Yang Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam. Jadi kalau begahnya. Maka pertama kalau ingin berakhlak kepada Allah, jaga kuat-kuat keimanan kepada Allah. Okey tengku muno nunggu lencok surah Rom nah. Jadi waktu tanya nacik urang muno. Jadi saran tuan no bahawa corona anu takut kan menang kan? Menang kan surah dia kan? Jadi sebagai orang kan menang ku dah nyah tu masker le. Apa mentang masker robah na apa le. Tanya mentang lagi biasa tu orang Cina tu dia buat. Tadu ina nu pirukok tiba. Baliklah betul menang. Jadi orang melawan takdir Allah, melawan corona sebenarnya. Je? Boleh enggak kita teruklah polisi uji contoh polisi. Anak pakai masker. Bukan polisi anak pun takut dengan corona nampak polisi anak pun takut. Betul benar surah. Ada yang lalu sampaikan apa? Tidak boleh takut berlebihan dengan corona. Tapi salah cok surah ada menyamunaan ayah, mak ni jauh bak pekan, jauh bak mall hendak pu pakai masker. Tanya mereka pakai masker. Hai surah lah gamang benar. Tu benar. Ana pun takut. Boh ada masker ni. Pujuk benar.
Yang sama lagi orang mai kambing. Ijak ber majlis. Jabu betul buat menatahnya, natah ulang kira. Nah orang mai kambing. Kalau tanya dengar ceramah maulud. Maka boleh lu kambing benar mana ikat. Ana ikat. Ijak kena orang tanya, "Hai, kambing ni gimana?" Ana punya urusan Allah. Ba Allah takdir, hakikat ba Allah Subhanahu wa taala. Betul ni? Surah memang benar, mak. Surah. Tapi Tarikhul Islam jadi bernama Damaskus. Damaskus. Kan tidak tadi. Baik. Bahkan tengahnya penyakit, wabah penyakit. Nah, ni. Dalam kitab Tarikhul Islam, Tarikhul Kamil lagi mah, Tarikhul Kamil. Jadi bukan oleh Umar pun, nak penyakit dah, Damaskus. Nah, mudah-mudahan balik. Balik Madinah, balik. Sikap Umar. Sekalian. Jadi waktu balik mandung sahabat jauh Madinah, teruklah salah tidur orang. Umar, mana Umar? Duna keganjalan macam. Jadi mana Umar? Dan yang paling takut teruk dia. Ya Allah, mana lain? Punya katanya takut buat Allah, kenapa takut mana lain bawa Umar? Jadi penyakit takut, hana? Ngawabah penyakit, hana cik? Selain Allah, nak takut mana? Hana? Ilun takut buat Allah. Oh, punya Umar, ya, balik Damaskus. Dia tetap berperang ni, menyebarkan ya, menyebarkan Islam. Tapi yang kena tuan sampaikan, Umar yang hana takut kecuali buat Allah, balik ke Madinah. Dijauh oleh Umar, aku menjauhi takdir Allah menuju ke takdir Allah. Dan jawaban Umar menyomanan, walaupun nak penyakit daun, usaha untuk menghindari juga harus pakai. Jika lewat polisi, lewat TNI, pakai masker, pakai. Benar kan? Duduk di rumah, jangan keluar. Nanti kena penyakit, duduk. Tapi walaupun benar, tetap tidak boleh takut kepada penyakit. Maka kesimpulannya, akhlakul karimah bagi Allah adalah menjaga iman kita kepada Allah. Itu mak kan? Jadi untuk benar, ya lagi corona nyanci lah surah ni. Nak cincin, ilun tungku punya hana cincinnya tungku han jelas. Apa jelas? Kutip han jelas. Oh benar. No. Yang hana adab katanya buat Allah, hana akhlakul karimah. Sama lagi status doa kan? Doa lagi doa orang jepoh kok langsung mati kan? Tanpa kok langsung mati je kan doanya. Munyo di Aceh Selatan nak tabuh doa nanti sebut gayung nanti kata yang kerak-kerak dia mak doanya. Jadi munyo tamalkan doanya tabuh gop atau tak gosok-gosok betul di badan musuh badan musuh benar. Ya? Dia muntah. Benar, doa benar lah. Kasus ini benar. Tunggu. Saya mengamalkan doa itu. Kadang-kadang doa itu leh di atas kertas. Kadang-kadang doa itu leh bak peda. Kadang-kadang doa itu leh bak cincin lagi cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dah doa bak cincinnya. Atau bahasa agak kasar cukup jimat lah. Pakai jimat. Nah tulisan belum pakai je tengkunya. Je mana? Sama lagi corona Aceh. Kalau mau ikhtiar mau pakai jimat boleh, mau pakai doa lene itu lembak pedengnya. Alhamdulillah. Tapi tetap mandung wa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa panjang surah nan? Oleh karena itu akhlakul karimah ba Allah yang pertama kali adalah menjaga iman. Yang kedua, akhlak kepada baginda Rasul. Nabi hanale kaji dah 1400 tahun bak masa dia hanale yang mengkok Nabi Muhammad. Kiban akhlak katanya kepada Rasul, salah satu ni adalah ketika ada bunyinya salawat yang minimal kita berdiri. Ya? Abu dan tuan mak ayah munyo kamu sembahyang subuh, almarhum Abu dan tuan sembahyang subuh,
Nyan le salam, assalamualaikum, assalamualaikum, le baca zikir. Dan abunya dong. Cok tu tongkat apa? Ada menghadap kiblat. Maka kamu menanci ikut dah. Maka dong abu menghadap kiblat, bulah dia abu kasiap, abibi kasiap dia. Nyo pu yang dongken ikut apa? Ikut. Maka ikut le abu demi ayah kami. Maka kamu ikut demi ayah kami, demi ibu kami, demi saudara kami, demi harta kami, demi anak kami, semata-mata untuk engkau Rasulullah SAW. Yang adab almarhum Abu salawat kepada baginda Rasul selalu dalam keadaan berdiri. Benar kan? Akhlakul karimah termasuk mengadakan Maulidur Rasul. Nyo akhlak katanya pada Nabi. Nabi kahek berperang untuk budanya. Begitu hana ada pakai maulud ni kan apa? Minimal waktu ada pakai maulud nyo ke kita kirim selawat kepada baginda Rasul. Yang sama lagi urang kejadian di Palestina. Kejadiannya dialami oleh ayah daripada Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani dan gonya adalah Sayyid Abbas. Yo lu kena cerita bacot urang yang anak akhlak pada Rasulullah. Sehingga ditegur oleh Nabi Muhammad dalam melampau orangnya. Jadi salah satu Sayyid keturunan Nabi dan gonya Sayyid Abbas. Sayyid Abbas diundanglah ceramah di Palestina. Jadi teruk Palestina, Sayyid Abbas mandung urang kan dua. Kalau baca selawat, pembukaan, baca-baca zikir kan duk deh. Kemudian tu baca selawat baru mulai dong. Jadi waktu kamu mulai Sayyid Abbas kamu mulai ceramah itu ada kursi, mulai ceramah. Telah tidur orang yang ada duduk. Dari mulai awal acara maulud, terus akhir acara maulud hanya duduknya. Dong tapi urang ka Tuhan dah. Kau nak mudah yang urang Tuhan. Sehingga Sayyid Abbas hanya fokus dia ceramah. Kalau mbak urang ciknya. Leh ceramah teruslah Sayyid Abbas, dia tanya mbak urang ciknya, ayah laki maaf, lu kena tanya. Mana ya? Dan kalian doa dari mulai maulud beno pembacaan zikir terus ba akhir ceramah ba doa pakan doa hana du lain du mana. Ya kan? Maka ceritalah urang ciknya. Mana ya wahai Sayyid. Ilon tuannya termasuk orang yang ngadagalak ke maulid Nabi. Dan orang yang menyampaikan maulid lentak. Dah nagalak maulid Nabi. Maka dia pegah bawanya maulid Nabi sesat. Maulid Nabi sesat bid'ah. Jadi mampu hubungan ngendron dong tapi maulid benar ya benar wahai Sayyid. Watelih lem kenyan bak tabuh malam lem lumpung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang urucinya. Ini kisah fakta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandung urang dah kecuali londuan hana ada tengah jalan lunduknya. Sehingga waktu Rasulullah melewati londuan, lengkalanlah wajah Nabi Muhammad begitu bersinar. Begitu indah wajah baginda Rasul. Karena alun hana lundong, maka ditunjuk oleh Rasulullah. Tunjuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia atas lun tunjuk. Yang cerita orang cik. Ditunjuk dah hanjit undang leh. Nampak? Hanjit undang leh ke Rasulullah. Maka berangkat. Jadi waktu leh melampaunya orang cik yang mudah dari depan hanjit undang leh. Stroke total selama tidur. Hanya berdoa. Jadi kan? Orang yang anak akhlak kepada baginda Rasul yang menghina maulid Nabi dia cerita fakta. Sayyid Abbas, ayah daripada Sayyid Ali Al-Maliki. Sayyid Ali Al-Maliki merumpok dengan almarhum Abu yang Mudawali di Makkah. Anak Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki merumpok dengan almarhum Abu yang Mudin di Madinah. Jadi ayah merumpok, anak merumpok. Aduh, Tuhan nak merumpok. Kemudian ditanya oleh Sayyid Abbas menang. Jadi perhubungan dron, nyo kan dron ya
Pakai je dah. Kena oleh saya dapat. Mana wahai saya? Ketika lun tengah stroke-nya, lun laki wa Allah ya Allah ya Tuhanku, ne pulih penyakit lun ya Allah, munyo pulih lun bernazar lun makaoi, tip-tip lun melewati maulid, hana lundu ya Allah. Tetap lundu. Maka ibu pulih oleh Allah. Ya pulih oleh Allah. Maka stroke urun ciknya kamu boleh gaduh. Maka punya tip mulut hana buku tetap. Ya. Ceritanya memberi kesan kepada kita. Nyonya menan, urang yang ada akhlak kepada baginda Rasul, boleh Nabi Muhammad. Hai bukti yang dilakukan menang. Tidak akan masuk orang ke dalam surga illa bi husni khuluqin, kecuali dengan akhlak yang baik. Nah, berarti yang kedua, cara kita berakhlak kepada baginda Rasul, hormati namanya, hormati maulidnya, hormati kelahirannya. Aku nak urang yang pergi maulid, berjumpa maulid deh. Yang gimana boleh? Yang gimana? Jangan nak cocok. Masa orang ken maulid tetap aja ni punya maulid tau. Ada fahnya. Gimana dengan akhlak kepada Nabi? Menjaga namanya, menjaga maulidnya, menjaga hari kelahirannya. Mak, don naduri dengan Abu Lahab. Abu Lahab naduri ni. Abu Lahab la'anatullah ni Abdullah. Ya? Abu Lahab ni anu cerita singkat. Abu Lahab waktu meninggal, gonya nak salah tidro ngon, masalahnya sahabat lah. Sahabatnya melumpang Abu Lahab. Jadi kenlah sahabat Abu Lahab, Lahab, madalah kita Lahab telah Makkah mati pun kemudian melang kubur. Pun melang kubur Lahab, dibukalah Abu Lahab. Lam alqa min ba'dikum ghaira anni suqitu hadhihi bi ataqati Thuwaibah kata Abu Lahab. Abu Lahab nyan mak, sahnya keluarga Nabi yang sangat membenci baginda Rasul. Sehingga Allah benci ke Abu Lahab, iputun dalam ayat tabat ziyada abi lahabi wa tabnya binaan Allah langsungnya. Tapi nak tahu sifat Abu Lahab yang wajib tak ikuti. Apa kau mana aku? Mana dalam cerita dia. Jadi nak tahu sifat Abu Lahab yang harus tak ikuti. Walaupun Abu Lahab yang gelar laknatullah. Jadi waktu Abu Lahab dalam kubur, tip malam Senin tip malam Senin. Abu Lahab ikut langsung bak melumpur sahabatnya, bak sahabatnya, ikut lagunya suqitu hadhihi. Ilun tuan tip malam Senin, ijo oleh Allah iya. Ya, ijo oleh Allah oleh Tuhan. Bahasanya kan Allah, Tuhan. Jadi terkejut dah sahabatnya, pakainya mana? Pakainya mana? Maka jawablah kata Abu Lahab, ilonnya hijau oleh Allah ilam kubur karena bi'ataqati Suwaibah. Karena aku memerdekakan budak Suwaibah. So budak Suwaibahnya salah tiro ibu kita Rasulullah. Jadi hadisnya lon baca, lon mintalah referensi, lon melumpoklah ba kitab Bidayah wa Nihayah karya daripada Imam Ibnu Katsir. Maka alasan Abu Lahab hijau oleh Allah ilam kubur karena senang Rasulullah lahir. Nabi Muhammad lahir, maka senang Abu Lahab bugah budak Thuwaibah tu nak kena wasiat, nyo cok peng nyo Thuwaibah ka merdeka. Berangkat. Maka benar tuan lun tenang tak orangnya karena lun lahir Muhammad. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, diakui oleh Imam Ibnu Katsir. Kenapa Imam ni tengok punya orang kan oleh hanagat. Dia berarti lebih ke Abu Lahab daripada kah. Benar kan? Ya, alhamdulillah kak. Berarti namanya. Gimana jaga nama Nabi? Tawantong anak dan Muhammad dijaga. Idza samaitumul waluda bi Muhammadin. Jika ada nama anakmu bernama Muhammad, maka jaga 3. So ni nama Muhammad ini.
Dia pesan Nabi menyona anu bohnan Muhammad jaga 3. Pertama, jaga dia daripada maksiat. Yang kedua, maka ajarkan dia agama. Ini malainya dah kalau baik berita pencuri bernama Muhammad, pencuri Muhammad. Maka kata Rasulullah, hadisnya ada apa? Loncok dalam kitab Mukhtasar Hadis. Maka punya kena bona Muhammad jaga 3. Pertama, jaga dia dari maksiat, berikan dia ilmu pengetahuan agama. Yang ketiga, jangan menghina siapapun bernama Muhammad. Nah, buka kitab Sabilal Muhtadin jilid 2 bab akikah. Bab akikah ayah nah buka jilid 2 di dalam dituliskan seorang yang dan Muhammad tinggal merumpok Allah langsung orang phone yang akan dibuat oleh Allah. Le Nabi Muhammad, le para nabi, le para rasul, le para ulama, le para aulia, para syuhada, kami mendung baru le nyan seorang yang dan Muhammad. Hanya tergantung cik cik dan Muhammad tapi amalnya tidak seperti Muhammad. Kau faham kan? Faham kan? Berarti akhlak kepada Rasulullah, jaga namanya, jaga hari kelahirannya, jaga maulidnya, dan jaga sunnah Nabi, sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, akhlak katanya sesama kita semua. Saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bersilaturahmi atau silaturahim. Itu akhlak sesama. Uronyo urang hanale menan. Baijak berkah saling menghina, ilun paling malim, biji hana. Kemudian culun kedok kadang-kadang kita dengar dalam ceramah, orang menghina-hina gegop. Itu tak boleh. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyan. Jangan kau menghina seseorang karena setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Yang kemudian singkat, kabeh. Yang terakhir, akhlakul karimah kepada makhluk Allah yang lain. Ternyata akhlak kepada makhluk Allah yang lain juga mengandung pahala. Jadi nak tabuh cerita, orang tambung surga karena bate. Karena bate tambung surga, bukan karena amai. Bukan karena amai, tapi karena bate. Nah, buka kitab Al-Majalasus Saniyah karya Ahmad Al-Kushani di dalam dengan ketua hadis padu. Jadi nak tabuh cerita anak muda ijak atu gunung. Anak muda. Ijak atu gunung yang dah di atu gunung koknya icok jo bate. 7 tu bate icok. Icok apa icok wale put tu jono. Maka le icok jono pudu atu jero. Ibaca leh udan udai ikut lagunya. Ya ayyatuhal ahjar ishhadu li asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, menaikkan udahnya. Ini dah betul kan? Ya ayyatuhal ahjar, wahai batu-batu. Usyhuduli, saksikan olehmu karena aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ayah, ketika bacanya pudu lah ni muda, pudu leh baca syahadat, maka dengar dah muda ya. Putih dengar dah muda ya, nalah kabuh malaikat, tidur malaikat tarik jarawnya untuk dibawa ke neraka. Jangan melumpau ya ni. Diseret anak mudanya, ini tamu neraka. Diambil masuk dalam neraka. Jadi lepas ke pintu neraka, you buka malaikatnya, you buka malaikat penjaga pintunya, buka siap pintu neraka. Jadi waktu kena bukanya, nanti dia batal di atas di ilika-ilikanya. Ilika pintunya. Ini bukannya malaikat penjaga pintu neraka, malaikat benar, cuba nak batal, itu buah batal. Icok batalnya berat sekali, tidak bisa diangkat. Ini gehon tak batalnya. Sehingga kiban disebut hanya payah ada pokoknya. Gehon, orang yang menang pindah neraka. Kah ke pindah pintu neraka yang kedua.
Terus buat pintu neraka kedua, karena tidak batenya dong. Ibu odeh oleh malaikat, mandu malaikat buahnya. Gehon tak batenya. Ada batenya betul tidak boleh. Ibu kah oleh malaikat yang syarat anak mudanya, mudah-mudahan pindah neraka lain. Kah aku pindah neraka lain? Habis neraka pindah, nah anak batenya. Ini dalam kitab Al-Majalisus Saniyah. Nah, jadi mak ayah batenya. Yang batenya kau manusia. Batenya ternyata bisa menjadi saksi kita di hari akhirat nanti, membawa kita ke dalam surga. Ya kan? Jadi dalam pakat katanya punya semayang betul punya semayang wajib. Dia semayang wajib kan semayang sunnah. Semayang sunnah lebih baik dia semayang wajib, baik sama tempat sujud. Beda. Punya semayang wajib ino berarti semayang sunnah ino. Punya kena semayang sunnah dah pindah dah punya. Maka harus menandaku alasannya tempat sujud ini nanti yang menjadi saksi. Oh, mangat tak je umat Nabi Muhammad karena batin kena dalam surga. Punya menantu wa dari ceramah mondoknya, Cok juga baca duduk ya, baca dulu. Ya ayyatuhal ahjab. Ya, makaji adat kitanya kena waktu orang meninggal kami baca. Nah itu. Yang punya kamu di kampung bacanya tidak tu. Itu benar. Itu tanya na peduro, tipluhuro. Na orang meninggal kan, baca tipluhuronya hidup baca. Nah, hidup baca 15. Ini di kesehatan nah, tapi mungkin nak ino nah. Mana? Kamu ada kesehatan yang orang meninggal, nyanduknya, duk orang kampung dia orang umum kan. Nah batin ilmunya 15. Itu leh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Nah. Jadi habis mandum dia bacanya, batinnya tu jatuh kumur. Ya, itu mengamalkan seperti mana amalan anak muda itu. Ternyata batu bisa menyelamatkan azab kubur. Berarti kan mengat dia umat Muhammad ya. Mengat dia. Nabi lain ada benar. Nah, begitulah kita berakhlak kepada makhluk lain. Bahkan najid katanya ahli ibadah tapi menyiksa hewan. Dalam kitab yang Anatul Talibin jilid 4 dijelaskan bahawa ada salah tiga orang ini pelihara kucing. Jadi waktu pelihara kucingnya, hanya makan kepada kucing, hanya sehingga meninggal kucingnya. Rasulullah berkata perempuan itu ahli neraka. Ya? Nah, makanya kita nak adat nanti adat petunjuk. Ya, dalam pernah macam benar. Nak cik orang tuju tapi ada ilmu mungkin. Ayah, mak, waktu lu dicalang ceramah punya Islam merah tu. Dua dah. Oh, tahun baru Islam. Jadi nak orang dah tirau ibu tanya mak lu, abu ya. Ilmu pegah dalilnya dalil ji. Dalil irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, disayang engkau akan disayangi yang ada di langit. Jadi adat kita nyoba sejuknya adalah ketika kita nyoba sejuk makna sejuk kan beruh-beruhnya. Nyo kon pihak kamu yang bersejuk, maksud benar kamu yang bersejuk. Nyo pihak orang yang laki bersejuk. Pihak orang yang laki bersejuk, leh teku jak kena bersejuk, kena yang boh adat berunyan, dan dah tampur berunyan mak, necok berubah titik, dah puduk bak sago bintih rumah. Punya belukat kena belukat bersejuk tak puduk bak ujung pintu mana. Dan baik necoknya, bahkan mana. Menyobru baik tak boh kacok tapak berunya ada tak puduk bak sago bintih. Kenapa? Dan waktu tak puduk sago bintih yang tadi ya Allah ya Tuhanku
nyo berhnya lempuduk kena untuk pajuh makhluk-makhluk dran ya Allah. Mudah-mudahan makhluk-makhluknya ke kamu selamat. Mana cara dia mengamalkan berseju. Jadi, adakah orang masuk surga karena hewan? Ada. Karena tirorino yang sembahyang hantong sembahyang, dakut hantong debit dakut. Tapi ketika meninggal dia berikan air kepada anjing. Allah berikan rahmat. Menyomenan akhlakul karimah kepada makhluk Allah juga perlu. Dia duk apa jobu, tuklah meong, nyampai dah juga bacu. Ya, lun nak salah kira gure lun tuan gure tasawuf, nyempurna lun tuan. Jadi pegah le gure lun, bunyo katanya tak betul kan nama manok Kadang kan kan benar dia. Betul Padahal kadang kan akan kru dia untuk tak cok atau anak tak boleh pun benar. Minimal tahunya tajuk umpul je. Untuk adab ketika sudah memanggil, karena kucing, ayam, dia teruk pada tempat dia kan mengharap makanan lain. Sampai begitu tasawuf. Kalau begitu tasawuf mengajarkan ketika ada orang memanggil kucing, ayam, minimal dikasih makan sedikit. Ya, melancar. Begitulah akhlakul karimah kepada makhluk Allah yang lain. Dipat contoh akhlakul karimah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika lahir, beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul. Beliau menyuruh umatnya untuk memotong sapi dengan cara yang baik. Atau disebut dalam fikih dengan dibhah, yaitu sembelih. Ayah, watebak masa Nabi golomnya, sapi, unta, menyurung menghat unta sapi, ya bahan pakai sembelih. Mesti lewat sapinya. Cok lu dah gop. Kiban, dalam pemerhati, pak ni, kau apa ni? Yang meluncat-luncat yang sapi ni. Dia letak baju kan, kiban nama hendak, mentau dik kan? Kiban, itu pak bahdi. Nah, kau juga. Yang adat urun jahiliyah awal, tersiksa binatang. Maka terus Nabi Muhammad dia peruno pada adanya menan, menghat unta, menghat kambing dan sebagainya disembelih. Nah, akhlakul karimah. Maka oleh karenanya nyok wate ka pon wablah, alhamdulillah ana wujud ni kan. Ya, alhamdulillah ilun tuan wate ceramah baru di Aceh Selatan Menanji. Wate tu kamu wujud, wate kamu lain kan wujud ni. Tapi yang paling parah nah tiga ilun tuan ceramah tengok di belang bidi, tengok ceramah wujud. Ya, jamaah kabeh-kabeh tu. Nah yang ya benar. Jadi alhamdulillah malamnya katanya menumpuk dua buah rahmat. Rahmat dari Maulid Rasulullah dan rahmat itu turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo kapor wabla punya menan ayah mak lun tuan kena simpulkan tabuh kesimpulan. Kesimpulan lun tuan ceramah dari poh tiplu ke kapor wabla ni ngan tabuh hendak. Ana ni tabuh hendak. Apa itu? Mulai dari sekarang sampai kita mati nanti, ayo sama-sama kita membela agama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiban cara tabela agama kau yang tentu, letak cara telah tabuh ni selalu buat maulid Nabi Muhammad. Hadapun tak pernah menasah maulid. Kadang rumah dia seminggu tiga, pokok juga nak dalam. Hana peng tu. Ya hana peng untuk keluarga mentau. Kaje katanya takoh mano, ya Allah ya Tuhanku nya takoh mano untuk baginda Rasul. Tak baju sama-sama ini. Membela agama Allah, membela agama baginda Rasul. Nah, tengok mak ayah membela agama Rasulullah kan bak maulid mentau. Tengok dalam kejadian-kejadian orang yang menghina Nabi Muhammad lagi di makronnya. Dan katanya siap membela baginda Rasul. Ya? Banyak orang yang menghina Nabi Muhammad ketika truk bak masalahnya. Kita siap membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kini mentau dah sampaikan. Jadi termasuk anak mudanya. Anak mudanya kehnyo adalah sasaran utama orang-orang yang membenci Islam. Ya, maka dalam sejarah Insinyur Soekarno termasuk anak muda yang paling ditakuti dari Indonesia, ditakuti oleh Inggris, Amerika.
Sehingga itu bitlah bahasa dari Soekarno, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Nampak kan? Inggris kita linggis istilah Soekarno, Amerika kita setrika. Nah, pekan Soekarno ditakuti oleh Amerika dan Inggris karena Soekarno punya kekuatan untuk membela bangsanya sendiri. Jadi nah sejarah watanya dalam pesawat Soekarno nalah telah tidur mata-mata Amerika. Diketahui langsung oleh Soekarno. Maka yang kita mulai takut awak Amerika. Nah, oleh karenanya bahawa anak muda adalah lambang daripada kemajuan bangsa, kampung, desa ataupun wilayah. Maka oleh karenanya mak ayah menjaga anak muda dan berilah agama dan memperuna urungnya cara mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kena ni. Ya, kah? Haji kan? Maka jamaah dirahmati oleh Allah, mak-mak luntuan, ayah-ayah luntuan hormati, dinawa tenggelam luntuan tu, luntuan kena sampaikan berbohai. Yang pertama, insya-Allah nyo luntuan kalau buka daya di pun nanti nyo kampung Melakire tapi pun jalan ya. Cokgu Cokwe ya. Cokwe. Jadi mana mak luntuan sebenarnya lun tuan sampaikan. Tengok luntuan nak berhajat peget tawajuh. Tawajuhnya apa dengku hantu tu untuk balai lo nuturah tu tawajuhnya. Tawajuh itu punya huruf rabunya khusus urinau. Yang halangan luntuan. Huruf minggu khusus beragam. Tawajuh. Mulai dari potiblah, tu ma'luhu. Tawajuhnya di bahasa lain zikir lah. Tapi nyo karena papun dalam teruk long kan mungkin tak melayang tu nya. Jadi teruk papun insya-Allah tu akan terbuat tawajuh dan akan terbuat kajian umum. Jadi insya-Allah alun kan termasuk bahagian dari kampungnya si akan termasuk warga di kampungnya si. Jadi insya-Allah yang pertama, yang kedua karena memang kondisi di daerah kampungnya tengah apa nanti tengah kurang pak lah bahasa lain jadi urung-urung yang jak ulang ke maklumi kamu lah. Kadang nanti kamu tengah duduk nak tu urung jalan kahana sopannya tapi nanti urung jak alun aku kamu cok iron je kenapa cok nama cok ipak monya nama yang penting nyan kon dayah lentuan tapi dayah urung don madu lentuannya adalah anak ron tengah punya nasalah ni jak alun aku nyo nasalah baca dom benar hana masalah yang jak. Jadi nyo menganggap nyo diri keronyo kon gure tapi anak dari ayah-ayah mendung. Abang dari adik-adik mendung dan adik dari abang-abang mendung. Jadi saling merasakan. Insya-Allah tengah punya kanawate kita akan terbuka surah bernama ayah. Kemudian yang kedua sebelum tutup kajian maulidnya lentuan laki mungkin selama lun ceramah mana positif pukul 12 nah haba-haba yang kurang 4. Kadang nak urut tanya tengku pakai dalam bahasa Aceh menjampu. Cik kemenan lentuan. Kemudian tu itu bahasa yang kurang 4. Nah cik kadang lun surah kitab itu bahasa lun itu bit ane debit ane kan kurang 4. Itu bit ane dari rahim perempuan kurang 4. Dia arti mana? Bahawa bahasa Aceh luntuannya bahasa Aceh urang Aceh Selatan. Urang Aceh Selatan kan menyukahnya biasa. Menyukahnya biasa kadang-kadang tu nacit drone. Hanya kan drone kan bukan bahasa Aceh Selatan. Jadi tujuan luntuan menyuna referensi yang telah lungkeun atau hadis telah luntuan ke maka tu luntuan pegah apa yang telah kan. Jadi insya-Allah semoga kita mandum dalam rahmat Allah dan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa mak, mudah-mudahan dengan doa yang terpanjatkannya diperkenankan Allah, diberi rahmat oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.